Syekh Nawawi Al-Biaentani dari tanah Banten ke cahaya dunia Islam. Bayangkan, sebuah pagi di tanah Banten, awal abad ke-19. Kabut tipis menggantung di antara pohon kelapa dan sawah yang basah oleh embun. Di kejauhan, suara azan subuh menggema lirih, menembus kesunyian desa kecil bernama Tanara. Disinilah kisah ini bermula. Disinilah seorang anak lahir bukan dari istana, bukan dari kemewahan, melainkan dari rahim kesederhanaan, yang kelak namanya menggema hingga ke pusat peradaban Islam dunia. Disinilah kisah ini bermula. Disinilah seorang anak lahir bukan dari istana, bukan dari kemewahan, melainkan dari rahim kesederhanaan, yang kelak namanya menggema hingga ke pusat peradaban Islam dunia. Namanya Muhammad Nawawi. Kelak dunia mengenalnya sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, anak desa dan api ilmu. Muhammad Nawawi kecil bukanlah anak yang banyak bicara. Matanya tajam, tatapannya dalam. Ia lebih sering duduk diam di sudut surau, mendengarkan ayahnya seorang ulama desa mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Di usia ketika anak-anak lain berlarian mengejar layang-layang, Nawawi justru mengejar huruf demi huruf, makna demi makna. Ayahnya, Kayat Umar, segera sadar, anak ini bukan anak biasa. Ia menyerap ilmu seperti tanah kering menyerap hujan, cepat, dalam, tak pernah kenyang. Namun, di balik ketekunan itu, Banten sedang luka. Tanah ini berada di bawah cengkeraman penjajahan Belanda. Masjid diawasi, ulama dicurigai, rakyat ditekan. Ilmu bukan sekadar cahaya, ia adalah perlawanan. Dan Nawawi kecil tumbuh di tengah kenyataan itu. Perjalanan meninggalkan tanah air, usia belasan tahun, Nawawi membuat keputusan yang menggetarkan hati keluarga. Ia ingin pergi jauh menuju Makkah. Perjalanan itu bukan wisata spiritual. Ia adalah perjalanan satu arah, berbulan-bulan di laut, ancaman badai, penyakit, dan kematian. Ibunya menangis dalam diam. Ayahnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Pergilah, kata sang ayah. Jika ilmu adalah takdirmu, maka Allah adalah penjagamu. Kapal kayu itu berangkat, dan dari pelabuhan kecil Nusantara, seorang pemuda Banten menatap cakrawala, tak tahu apakah ia akan kembali. Makkah, tanah ujian, Makkah tidak menyambut dengan karpet merah. Di kota suci itu, Nawawi hanyalah satu dari ribuan penuntut ilmu. Asing miskin, tanpa nama, ia tidur di serambi masjid, makan sekadarnya, belajar tanpa lelah. Siang dan malam ia berpindah dari satu halakoh ke halakoh lain. Tafsir, fikih, hadis, nahwu, tasawuf. Ia mencatat dengan tangan yang gemetar oleh lapar, namun pikirannya menyala oleh cahaya ilmu. Para guru mulai memperhatikannya, bukan karena suaranya keras, tetapi karena pertanyaannya tajam dan jawabannya selalu lebih dalam dari yang diharapkan. Ulama yang memilih diam, Syekh Nawawi sebenarnya sempat kembali ke Banten. Namun apa yang ia lihat menghancurkan hatinya. Penjajah mengatur kehidupan umat. Ulama dibungkam, masjid diawasi, ilmu dipolitisasi. Ia menyadari satu hal pahit di tanah airnya sendiri. Suara kebenaran tidak diberi ruang, maka ia kembali ke Makkah. Dan di sanalah ia membuat keputusan besar. Aku akan melawan dengan pena, pena yang menggetarkan dunia. Syekh Nawawi mulai menulis. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 100 kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah, kitab tasawuf. Bahasanya tajam, namun lembut. Ilmunya dalam namun membumi. Salah satu karya monumentalnya, Tafsir Marah Labid, menjadikannya diakui sebagai mufasir kelas dunia. Ulama-ulama Arab terdiam. Siapa sangka seorang dari Nusantara menjadi rujukan mereka. Para penuntut ilmu dari Mesir, Syam, Yaman, hingga India
duduk di majelisnya, dan ketika mereka bertanya, "Dari mana asalmu, wahai Syekh?" Ia menjawab sederhana, "Aku dari Banten, guru." Para guru, Syekh Nawawi, tidak pernah mengangkat senjata, namun murid-muridnya kelak mengguncang sejarah. Dari tangannya lahir tokoh-tokoh besar, K.H. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ulama-ulama Nusantara yang membawa api kebangkitan tanpa pidato politik, tanpa panggung kekuasaan. Syekh Nawawi menanam benih kesadaran bahwa Islam bukan tunduk pada penjajah, bahwa ilmu adalah kemerdekaan sejati. Ulama yang menolak tahta pemerintah kolonial Belanda gelisah. Seorang ulama Nusantara menjadi pusat perhatian dunia Islam. Mereka mencoba mendekati, memberi tawaran, memberi jabatan. Namun Syekh Nawawi menolak. Ilmu tidak boleh dijual. Ulama tidak boleh dibeli. Sikapnya tegas, sunyi, namun menggetarkan. Akhir yang tenang, warisan yang abadi. Tahun ke-1897, di Makkah, di kota yang menjadi saksi perjuangannya, Syekh Nawawi Al-Bantani menghembuskan napas terakhir. Tidak ada istana, tidak ada pasukan, tidak ada gelar dunia. Namun dunia menangis kehilangan. Ia dimakamkan di Tanah Suci, namun ilmunya pulang ke Nusantara, ke pesantren-pesantren, ke kitab-kitab kuning, ke lisan para kiai, ke jiwa bangsa yang sedang mencari jati diri. Cahaya dari Banten. Hari ini, ketika kita membuka kitab di pesantren, ketika kita mendengar nama-nama besar ulama Indonesia, ingatlah satu hal, di balik semua itu, ada seorang anak desa dari Banten yang memilih lapar demi ilmu, diam demi kebenaran, dan pena demi perlawanan. Syekh Nawawi Al-Bantani, ia tidak mengibarkan bendera di medan perang, namun pikirannya membebaskan generasi, dan hingga hari ini, cahayanya masih menyala. Demikian cerita singkat tentang Syekh Nawawi Al-Bantani yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang perjuangan dan kerja keras ulama-ulama besar Nusantara. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu berbagi cerita dan kisah yang ada di Indonesia.